Ini sudah karat. Enggak perlu kacai. Ini kata kita lagi di dalam. Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki jembatan terbanyak di Provinsi Banten. Celakanya, hampir separuh dari jumlah jembatan gantung yang ada, kondisinya tidak layak dan membahayakan bagi warganya. Jembatan yang uzur dimakan usia, ambruk silih berganti. Korban terus berjatuhan dari waktu ke waktu. Beginilah kondisi jembatan gantung di Kampung Cilangkap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak saat ini. Jembatan yang dibangun tahun 2013 silam ini akhirnya putus digerogoti usia. Hampir 4 bulan pasca ambruk, bangkai jembatan belum juga dibongkar. Kondisi seperti ini jelas membahayakan bagi warga. Jembatan Cilangkap ambruk pada 21 Januari lalu. Hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Kan aku pulang sekolah ya, terus teman-teman aku mau main ke rumah aku. Terus kata teman aku satu-satu aja ya nyebrangnya. Jadi teman aku nggak ngedengerin, ngeyel aja, udah kerasa miring. Terus udah gemiring itu jatuh aja ke bawah. Yang satu mah pingsan di sungai. Sisanya di atas. Yang satu mah itu nyelap dari besi jembatan. Yang satu lagi mah itu terbang, ngeloncat. Loncat. Iya, Pada saat itu kondisi sungai gimana? besar. Oh, besar airnya ya? Iya. Satu mah pingsan di bawah. Pengen dibangun. Mau dibangun? Iya, Dibangun permanen atau jembatan gantung gini? permanen. Permanen ya? Iya. Inilah kondisi jembatan gantung di Desa Cilangkap setelah ambruknya jembatan ini dan memakan korban 5 siswa SMP. Pondasi utama di jembatan ini tidak kuat menahan beban dan kemudian di tiang-tiang ini juga sudah mengalami karat dan lepas dari seling kawat yang ada di atas ini. Dan kemudian kalau kita bisa melihat bahwa struktur jembatan yang ada di tengah ini juga patah. Informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya jembatan gantung di Desa Cilangkap ini akan dibangun di bulan Oktober. Sementara sejak robohnya jembatan ini, masyarakat secara swadaya membuat jalur alternatif menggunakan bambu ini agar tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Jembatan gantung Cilangkap adalah akses tercepat yang menghubungkan desa Senanghati di Kecamatan Malingping dengan desa Cilangkap di Kecamatan Wonosalam. Sejak jembatan ambruk, warga harus memutar sejauh 5 km untuk menuju ke desa seberang. Pihak pemerintahan desa, yakni dari
Desa Cilangkap sama Desa Senanghati itu sudah melaporkan bahwa mengusulkan untuk pembangunan jalan ini, pembangunan jembatan ini untuk disegerakan, termasuk ditambah lagi proposal pembangunannya. Jawaban pada saat itu memang terkendala dari pagu anggaran. APBD-nya kan sudah ditetapkan pada saat sudah kejadian ini. Berjarak kurang dari 4 km dari lokasi ini, terdapat jembatan gantung Parung Rasa. Jembatan yang menghubungkan Desa Parungsari dengan Desa Cilangkap ini kondisinya juga cukup memprihatinkan. Jembatan sepanjang 37 meter yang dibangun 1 dekade silam kini kondisinya cukup miris. Plat besi di sepanjang jalur ini terkikis dimakan korosi. Khawatir dengan keselamatan para pelintas, warga memperbaiki jembatan secara swadaya. Masyarakat ini Pak, bermodal masyarakat. Kalau ini kan beli masyarakat. Kalau ini kan dibenerin sama masyarakat. Kalau nggak ada benerin kan udah lubang-lubang ini Pak. Tuh, mesti layak dipakai kan. Tuh Pak. Iya ini udah keropos Pak. Ini tahun kemarin sampai delas enggak kuat. Copot lagi pakai besi. Beli lagi besi masyarakat. Habis berapa itu? 1,5 pemuda itu. Ini kan berapa ini habisnya beli ini, beli itu kan pannya. Tuh. Kalau ini nggak pakai bahbir kelapa, nggak bisa lewat. Motor juga. Orang juga banyak takut jatuh ke bawah. Di sono, di bawah pakai bambu, sepotong-sepotong. Gimana itu, Pan? Jadi kudu cepat diperhatikan sama pemerintah gitu. Kan udah keropos. Nih, tuh. Tuh, udah pada copot ininya, Pak, tuh. Parah, ini kan udah pakai bambu dari bawahnya ini. Kalau nggak pakai bambu mah ini bisa ke bawah ini. Kalau sebenarnya kalau jembatan ini masih seperti ini kondisinya rusak berat. Iya. Dampaknya apa sih Pak ke warga itu Pak? Dampaknya, kalau dampaknya kan kalau nggak di ini mah dampak semua sebelah sini. Kalau beli yang membangun rumah, mau beli hebel, GRC kan muter jalan sono. Kan beda harga mahal. Kan cuman lewat di sini mah cuman palingnya 50 kan. Masuk mobil osbak gitulah, jangan mobil besar gitu. Yang penting masyarakat adalah kebutuhan lewat, beli material, beli apa gitu. Pusat perdagangan ada di Parung. Ada di Parungsari, pusat perdagangan material itu buat bikin rumah, buat sembako kan di Parungsari, di belah sini emang nggak ada. Keberadaan jembatan gantung seharusnya berfungsi menembus isolasi, bukan malah menjadi tempat uji nyali sehari-hari. Dengan kawat sih adanya aja. Makanya saya juga rasa khawatir lah buat masyarakat, terutama anak sekolah ya. Takutnya ambruk kedua kalinya memakan korban. Secara geografis, Lebak dilalui 186 sungai dari hulu ke hilir. Selain itu, topografisnya juga berbukit-bukit. Keberadaan jembatan gantung menjadi urat nadi bagi masyarakat pedesaan. Namun celakanya, sebagian besar kondisinya justru rusak berat. Ancaman jembatan ambruk menjadi momok masyarakat Lebak. Resiko maut masih terus menghantui hingga kini.
Ini bambunya lepas kan udah ininya udah busuk nih atasnya. Jembatan gantung Lewi Awi di Desa Parakan Besi, Kecamatan Bojongmanik, termasuk salah satunya. Setelah ambruk pada November 2024 lalu, hingga kini belum diperbaiki oleh Pemkab Lebak. Warga akhirnya bergerak secara swadaya. Tanpa dibekali ilmu konstruksi, masyarakat Kampung Lewi Awi mendadak jadi insinyur. Lantaran tidak mampu membeli seling dan plat baja, bambu pun jadi pengganti. Dengan kawat seadanya aja. Makanya saya juga rasa khawatir lah buat masyarakat, terutama anak sekolah ya. Ibu-ibu pengajian, takutnya ambruk kedua kalinya memakan korban. Karena dulu pernah ambruk ya Pak ya? Iya, dulu kan ambruk nih. Terus terpaksa, itu juga terpaksa bikin jembatan sementara di sana tuh. Habis berapa sih Pak? Iya, kalau itu nggak kritik, soalnya nggak ada patokannya sih ya. Jadi swadaya masyarakat siapa yang punya seikhlasnya aja gitu. Adapun kekurangannya paling tenaga dari masyarakat. Ini kayak misalnya seling ini Pak, terus diikatkan kepada bambu yang di sana nih. Ini sebenarnya punya ilmu konstruksi nggak warga ini? Enggak. Kalau punya ilmu kali seirinya taksiran masyarakat aja. Mungkin kayak ini kuat. Kadang-kadang ini kan palang bawahnya aja masih banyak yang pakai kayu. Nah khawatirnya itu doang. Karena kan ini Pak, bambu kan mudah lapuk ya Pak ya? Iya. Tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama ya. Nah, kemudian Pak, pernah nggak sih pemerintah kemudian ingin membangun ini tuh? Perasaan belum ada ya. Emang pernah dulu dari PUPR ada. Cuman kan nggak tahu kenapa lah. Masalahnya nggak jadi. Kendalanya tahu apa nggak tahu. Ya seperti kan ini ya, kan ini namanya dari bambu, kekuatannya. Ini khawatirnya kendaraan atau yang lagi jalan kaki juga jatuh ke sana kan bahaya, gitu doang. Ini aja jalan-jalan bambu-bambunya udah pada keropos semua. Ini cuman diikat pakai kawat aja. Jadi maksudnya nggak ada apalah buat ngunci apa itu nggak pakai. Jadi saya khawatir pas rame orang nyegang, ininya copot, udah jatuh. Jembatan gantung Lewi Awi adalah urat nadi bagi masyarakat sekitarnya. Tanpa jembatan ini, mereka terisolasi. Yuh, Ajeng opat, 16. Harapannya apa sih Pak? Harapannya diperbaiki lagi lah, dibangun. Kalau bisa lebih bagus dari yang kemarin gitu. Soalnya ini kan kalau nggak ada ini udah total aja putus semua. Yang ke kebun, yang ke pasar, yang kemana total aja udah nggak bisa. Kalau muter ke sana kan jauh kan jarang sih. Ada sih jarang. Soalnya jauhnya itu makan waktu. Kadang-kadang orang ini jangan orang mau ke rumah sakit, mau kemana lewat sini. Yang Desa Parakan Besi juga lewat sini. Kalau ke Desa Bojong Menteng. Karena ke sana kan jauh, jalannya rusak lagi. Tahu kalau entar mudah-mudahan aja permanen. Tapi kalau dibikin bisa motor aja udah bersyukur. Di Kabupaten Lebak terdapat 266 unit jembatan gantung yang tersebar di 28 kecamatan. Kondisinya saat ini hampir 60% rusak berat. Kalau misalkan nggak sekolah ya Bu, gimana Bu tuh? Kalau khawatir ya pasti ya, namanya orang tua pasti khawatir, takut leset apa gimana gitu.
Nama Lebak memang sudah tidak tercatat lagi sebagai kabupaten tertinggal di Indonesia. Namun, Kabupaten Lebak menempati urutan teratas jumlah desa tertinggal di Provinsi Banten. Beragam intervensi dilakukan untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrim, salah satunya dengan menggenjot perbaikan infrastruktur. Namun, perbaikan infrastruktur ini nyatanya belum merata. Faktanya, masih ada 159 jembatan gantung yang kondisinya begitu memprihatinkan. Meskipun resiko keselamatan mengintai setiap saat, warga toh tidak punya pilihan. Anak-anak Parakan Besi tetap menyeberangi jembatan gantung Lewi Awi. Demi menuntut ilmu untuk masa depan, para pelajar harus bertaruh keselamatan. Kalau khawatir ya pasti ya, namanya orang tua pasti khawatir, takut ibaratnya peleset apa gimana gitu. Soalnya kan karena lihat kondisi seperti kayak gitu jadi ngeri. Kalau misalkan nggak sekolah ya gimana butuh gitu. Kalau mau ke kebun juga sama, susah juga kalau jembatannya nggak ada gitu. Jadi ya gitu deh, jadinya ngeribetin, repot. Kalau jembatannya nggak ada, ya paling hati-hati aja. Jangan sampai ibaratnya jangan sampai meleset lah gitu. Hati-hati aja, soalnya kan lihat, apalagi kalau jalan kan licin itu hujan. Kalau hujan licin banget itu, bambu diinjek-injek sama kita, ngeri jadinya. Waktu itu mah dari jembatan ambruk sampai sekarang emang diomongin terus, takut gitu, takut kejadian yang nggak kita inginkan gitu aja takut. Tapi alhamdulillah sih enggak, mudah-mudahan jangan lah gitu, kasihan. Berapa penting Ibu jembatan ini buat Ibu dan juga keluarga Ibu? Penting banget, soalnya akses satu-satunya untuk kita kemanapun, bukan kampung sini aja, kampung tetangga, desa tetangga juga sama. Kesini akses satu-satunya. Adapun memang akses tapi kan jauh banget, bisa puluhan kilometer, dan itu tuh bisa ngabisin waktu berapa, hampir 2 jam. Kalau untuk kita ke daerah, ke kecamatan atau desa muternya jauh banget, ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Kalau misalkan yang mau sekolah nggak bakalan keburu, yang mau ke sawah atau ke kebun nggak bakalan keburu juga. Pemkab Lebak beralasan rehabilitasi terganjal keterbatasan anggaran daerah. Kalau untuk jembatan gantung tersebar di 28 kecamatan. Tapi yang paling banyak itu ada di Kecamatan Banjarsari sebanyak 24 unit, Kecamatan Cimarga 21 unit, Kecamatan Loi Damar 15 unit, dan Kecamatan Cibobar 11 unit. Dominannya itu di Lebak Selatan, yang memang banyak anak sungai gitu ya. Secara institusi kita sudah melakukan inventarisir kondisi jembatan tersebut. Dan kedua, kita melakukan skala prioritas perbaikan jembatan gantung yang paling berbahaya mana gitu misalkan ya. Terus kita melakukan koordinasi atau dengan pihak BPBD terkait kegiatan tanggap darurat. Dinas PUPR Lebak menjelaskan, perbaikan akan diprioritaskan untuk 41 jembatan gantung saja. Jadi yang kita prioritaskan itu adalah jembatan-jembatan yang menghubungkan kampung satu dengan kampung lain atau desa satu dengan desa lain, yang di situ ada lokasi akses pendidikan, terutama itu. Yang kedua, kita masuk ke ketahanan pangan. Dan yang ketiga itu kita masuk ke wilayah yang ada disebutnya kemiskinan ekstrim gitu. Pendanaan kita alhamdulillah dari pusat kita ada bantuan untuk pembangunan jembatan tersebut. Terus yang dari APBD juga ada. Jadi ada kolaborasi lah antara APBD dengan Kementerian Pusat. Melalui program Jembatan Gantung Nasional,
pemerintah pusat telah mengalokasikan dana 630 miliar rupiah. Tahun ini targetnya akan dibangun 105 unit jembatan gantung tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Kabupaten Lebak masuk dalam daftar tersebut. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan bantuan pembangunan jembatan gantung dari Kementerian Pusat, yaitu sebanyak 2 unit. Yang satu itu jembatan Ciminyak di Kecamatan Muncang, yang kedua jembatan Cigowong Utara, Kecamatan Cikulu. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan. Dalam proses pembangunan, karena kemarin itu pemenang lelangnya sudah ada, sekarang masih proses penanganan. Jembatan Bojong Apus di Desa Sukamekarsari termasuk yang didanai anggaran pemerintah pusat. Proyek ini termasuk 10 jembatan permanen di Lebak yang dibangun oleh pemerintah pusat di tahun 2015. Jembatan permanen dibangun berjarak kurang dari 30 meter dari lokasi jembatan lama. Dulu waktu sebelum ada jembatan permanen, kita lewat sini. Masyarakat itu lewat sini bawa motor, bawa sepeda, yang jalan kaki. Jembatannya goyang-goyang gitu. Ngeri juga sih. Ada yang jatuh juga, rosok. Karena lantaiannya udah rapuh. Jembatan ini juga sempat ini Pak, diterjang banjir juga Pak? Pernah, sering. Bukan pernah, sering. Malah pernah itu putus gitu. Udah 2 kali renovasi. Alhamdulillah sih. Ada pengajuan gitu. Kita dibikinin jembatan permanen. Jembatan gantung bukanlah struktur fisik bangunan semata. Tidak juga sekedar penghubung jarak dan mobilitas belaka. Namun lebih dari itu, menjadi wujud keseriusan negara menciptakan generasi emas. Indonesia yang maju dengan manusia berkualitas, cerdas, berkarakter kuat, dan produktif. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.